Tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Allah memerintah Nabi Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, enggak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita wajib menghormati ahli bait, semua Habib gak pandang bulu, semua habaib gak pandang bulu, kita harus hormat. Habib Jindar, Habib siapa lagi? Habib Lutfi, Habib Syekh, siapa lagi? Habib Rizik lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Urusan kita di dunia Allah berikan kemudahan, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya musibah Allah segera beri ketabahan dan juga jalan keluar dan pengganti yang lebih baik kalau itu berupa kehilangan, kerampokan. Wabil khusus dan yang terutama nanti di akhirat Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan anugerah terbaik, keberuntungan untuk selama-lamanya. Sebetulnya saya ingin sekali memperbanyak doa ini, tetapi saya kok nggak sabar untuk cepat menepis apa yang terbayang di otak-otak kalian kalau sudah tidak suka dengan konten saya. Pasti dianggapnya saya mengadu domba, saya mengadu-ngadu ulama, sudah kehabisan hujah lalu mengadu domba. Yang pertama, dua orang itu adalah orang-orang yang alim, bukan domba. Jadi walaupun mereka misalnya saya adu, tetap saya nggak mengadu domba. Yang kedua, saya tidak mengadu. Saya buktikan kalau saya tidak mengadu dua orang ini. Bahkan saya bisa menarasikan bahwa mereka itu ada kesamaan, ada kesepakatan atau ada kesependapatan atau satu pendapat yang sama. Yang pertama adalah apa yang dinarasikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini kalau tidak salah narasi sebelum siap berdebat 3 hari 3 malam. Sudah ya. Itu bahasa-bahasa roasting ya. Ini saya fokus. Beliau mengatakan tidak ada satu dalil hadis pun. Perhatikan ya. Saya memahami narasi orang itu sangat berhati-hati. Di dalam kaidah berbahasa itu ada idza waradan nafyu alal kalami al muqayyadi fan nafyu alal muqayyad. Kira-kira begitu ya. Kalau dalam narasi seseorang itu ada narasi nafi atau negasi atau tidak lah ya. Kemudian kalimat setelahnya itu kalimat yang terbatas, maka yang dinafikan itu batasannya saja. Bukan secara keseluruhan. Tidak ada satu dalil hadis pun. Jadi yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin dalam konteks itu, saya tidak bicara benar salah, tapi meluruskan pemahaman kita tentang itu ya. Atau menyeragamkan pemahaman kita dulu ya. Sebetulnya konten saya kan begitu ya. Konten saya kan nggak terlalu suka bicara isu, lebih detail kepada apa yang enak kita bicarakan bersama-sama gitu ya. Jadi kalau ada narasi huruf nafi, ada di kalimat seperti punya Kiai Haji Imaduddin, kalimat terbatas. Kenapa terbatas? Karena kalau bicara dalil, itu bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa ijma, bisa qiyas. Hanya 4 kan yang kita kenal, padahal ada 11 ya. Ada istishab, ada maslahah mursalah, ada qaul sahabi, ada syar'u man qablana, ada al-urf dan sebagainya. Ada 11 ya. Tapi yang 4 yang mujma' ya, yang sering kita kenal. Maka kalau Kiai Haji Imaduddin sudah membatasi dalilnya adalah hadis, berarti yang dianggap atau dinarasikan tidak ada itu ya hadis. Sementara sementara setelahnya Yai Said Agil Siroj itu narasinya adalah sedang menyampaikan dalil berupa Al-Quran. Begitu ya, berarti kan nggak bertentangan toh. Satu sisi mengatakan tidak ada dalil satupun hadis, tapi
Ya ini apakah benar apa salah itu lain kajiannya. Ini kan untuk menepis kalian yang berpikir saya mau ngadu domba, ya. Bukan domba kok mau diadu. Kiai Haji Imaduddin bicara hadis. Kiai Said membawakan memang dalil, tetapi Al-Quran. Lain cerita misalnya Kiai Haji Imaduddin mengatakan tidak ada satupun dalil. Berarti dalil apapun kalau ada berarti menyalahkan Kiai Haji Imaduddin. Artinya berarti Kiai Said Agil Siraj ini bertentangan. Karena Kiai Said Agil Siraj itu menyampaikan dalil ya. Dan temanya sama, menghormati dan mencintai. Jadi kata Kiai Haji Imaduddin tidak ada dalil hadis satupun. Dan kalau ini sudah masuk kepada mungkin berkaitan dengan isu nasab. Kalau seperti itu keyakinannya Kiai Haji Imaduddin, misalnya ternyata jangan-jangan, ya ini jangan-jangan ya. Maksudnya tidak ada dalil hadis pun itu dalam rangka mempertegas bahwa memang tidak ada ajaran dalam agama itu mencintai dan menghormati zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan lalu harus membenci dan merendahkan, enggak ya. Artinya biasa saja ya, seperti kita lihat orang. Ya saya juga bingung, kita ke orang juga kan harus mencintai, harus menghormati, tidak boleh membenci ya. Atau mungkin ya orang biasa lah ya, sama dengan walaupun kita nggak wajib cinta, nggak wajib menghormati juga. Ya Allah alam, saya bingung. Menghormati ini kok ditarik ke ranah kewajiban, terus tidak ada wajib menghormati, tidak ada wajib mencintai. Apa kita samakan dengan pohon pisang gitu ya? Jadi biasa saja. Tidak ada kita kewajiban menghormati pohon pisang dan mencintai pohon pisang. Bahkan kalau alam saja itu ada masih orang yang semangat mencintai alam. Ini kepada manusia kok bisa ada narasi tidak ada kewajiban mencintai, tidak ada kewajiban menghormati. Atau maksudnya memperlakukan secara spesial ya. Menghormati dengan sangat menghormati, mencintai dengan sangat mencintai. Artinya berbeda dengan orang biasa ya, mungkin itu ya. Tidak mungkin seperti sama dengan pohon pisang loh. Ya tidak mungkin lah Kiai Haji Imaduddin begitu ya. Artinya ya mungkin menerima standar dasar kita saling mencintai, saling menghormati. Cuma tidak ada perlakuan spesial. Karena di situ digabungkan dengan kalau mencintai ulama, menghormati ulama. Itu jelas ya. Hormati ulama itu jelas ya. Berarti fokus tidak menspesialkan. Nah itu. Berarti narasi itu menegaskan tidak ada perintah menspesialkan keturunan Rasulullah SAW. Kalau begitu, maka apa gunanya meneliti nasab zuriyah Nabi? Kalau ternyata mau yang asli pun tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena tidak ada kewajiban menghormati, tidak ada kewajiban mencintai, biasa saja. Kita anggap seperti yang lain, nggak ada bedanya. Ya kalau begitu sudah. Tidak penting kita tahu mana yang zuriyah Nabi. Ngapain tanya kitab sezaman? Ngapain tanya tes DNA segala? Tuh nggak penting. Keturunan Wali Songo misalnya mereka juga keturunan Nabi, ya nggak ada penting-pentingnya. Tuh nggak ada keharusan menghormati mereka, nggak ada keharusan mencintai mereka. Kalau misalnya maksudnya tidak ada dalil itu memang tidak ada perintah. Tetapi saya masih kurang paham betul-betul. Ya, jangan-jangan mungkin maksudnya ya hadis saja yang tidak ada dalilnya. Kalau Al-Quran kan ada. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu Kiai Said Agil Siraj, saya nggak usah bicara tafsirnya lah. Kamu kan tidak terlalu akrab juga kita bawa kitab ini kitab itu kan. Ya kita main tokoh saja. Ya Said Agil Siraj ini kan bagi yang pro keimat masih menganggap beliau pro keimat juga. Ada toh yang mengatakan begitu kan, mendukung diskusi atau apa gitu. Jadi jangan dianggap pro Balawi ya. Pandang sebagai beliau tuh. Dan ini tidak bicara nasab toh. Jadi beliau itu kan bicara atas basis keilmuannya, ilmu agama gitu. Atau mau ditolak juga. Karena kemarin di Haul Wali Songo mengatakan dari Habib Asmad Khan. Katanya Asmad Khan kan ada 2. Saya sudah terima semua gitu. Artinya anggaplah Kiai Said Agil ini dengan keimat satu paket lah. Sudah begitu, tetapi tetap saja Kiai Said itu menyampaikan ada ayatnya. Dan ya kalau bicara masalah Habib, ya mungkin karena ya saya meyakini Habib itu zuriyah. Mungkin dulu, mungkin sekarang sudah enggak ya, wallahu alam ya. Kan bukan itu yang dibicarakan. Yang jelas kalau saya lebih percaya ya berbeda. Orang yang keturunan Rasulullah itu berbeda dengan orang yang bukan. Ya kalau sama saja, sama persis ya. Ya apa gunanya? Apa gunanya kita belajar nasab orang gitu loh. Toh hasilnya sama-sama dengan kamu bongkar-bongkar kitab, kamu tes DNA, kamu bongkar-bongkar manuskrip untuk
menetapkan mana yang sahih. Ya. Ternyata hasilnya setelah sahih terus mau apa? Kenapa nggak tetangga kamu aja kamu cari-cari nasabnya, kamu bongkar-bongkar manuskripnya? Oh, karena ini berkaitan dengan Rasulullah. Justru ini akan merendahkan saya kira. Kamu mencari seseorang yang karena berkaitan dengan Rasulullah, toh nanti akhirnya mau kamu perlakukan sama saja seolah-olah dia tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Ini kan berat sebetulnya kalau kita memahami narasi itu. Kalau ternyata di mata kamu orang yang punya ketersambungan darah dengan Rasulullah sama saja, nggak ada kewajiban menghormati. Lalu ngapain kamu cari-cari? Lebih baik nggak usah tahu. Daripada tahu malah kamu perlakukan sama dengan orang lain. Berarti ya saya tidak mau bilang berarti tidak mengistimewakan Rasulullah. Mungkin entah ikut madhab siapa. Yang saya tahu orang itu ingin tahu ini Habib benar atau enggak karena memandang Rasulullahnya. Karena memandang Rasulullah, karena kecintaan. Orang mencintai Rasulullah, lalu dia ingin mengapresiasikan rasa cintanya dengan termasuk mencintai dan menghormati keturunannya. Itu hal yang manusiawi. Manusiawi. Kamu mengidolakan apapun, apa-apa yang berkaitan dengan idolanya, mesti kamu akan juga suka dengan hal itu. Saya jadi ingat cerita Syekhona Khalil, walaupun saya tidak temukan manuskripnya. Ini cerita ya, kamu percaya cukur, kalau nggak percaya ya paling kebalikannya cukur apa ya, gondrong. Sesimpel itu kan, nggak usah rumit-rumit kita ya. Ketika naik kuda dari naik delman lah kalau nggak salah, terus ada kudanya, ditanya ini kuda dari mana? Dari Bima, langsung turun. Kenapa? Ingat kalau Syekhona Khalil itu punya guru orang Bima. Khawatirnya, ya banyak ini tafsirannya. Khawatirnya kuda ini pernah dipakai oleh kiai gurunya yang di Bima. Atau khawatirnya jangan-jangan kudanya ini anak-anaknya kuda yang di Bima. Ini kamu mau anggap apa? Ya wallahu a'lam. Kalau bagi orang NU ya, atau mungkin NU yang kolot ya, ini seperti ini penting sebagai semacam ibroh lah bagaimana kita menghormati. Tapi kalau sekarang sudah zaman milenial Pak, sudah zaman terbuka, hormat-hormat apa, jangankan orang lain, keturunan Rasulullah aja tidak ada perintah kita menghormati, biasa saja. Padahal menghormati itu nggak mesti kita bangkrut. Ya. Artinya kalau mereka beli ya tetap bayar. Ya. Apa kalau kita menghormati lalu ketika mereka beli kita nggak tagih? Nggak tagih juga. Apalagi jadi budaknya. Satu kata saja. Sayyid itu lawannya abid ya. Jadi sayyid itu tuan, lawannya itu budak. Justru kalau secara bahasa, kalau dipanggil sayyid malah ini seolah-olah lawannya adalah budak. Berarti non sayyid. Apa selain non sayyid? Ya bukan sayyid, bukan tuan. Apa kalau bukan tuan kalau cuma ada dikotomi? Ya kan hamba. Walaupun bukan penyembah ya. Hamba itu maksudnya strata nomor 2 lah begitu. Justru ketika disebut Habib malah enak kalau menurut saya. Jadi tidak lagi bicara strata, tapi bicara ya karena kita mengagumi daripada disebut Sayyid ya. Tetapi ya kalau ada yang mau disebut Sayyid silahkan ya. Toh saya juga tidak menemukan dalilnya Al-Quran dan hadis satupun yang melarang orang disebut Sayyid. Allahumma hdina ahda sabil. Kalaupun ada itu orang Wahabi yang bilang Rasul tidak boleh disebut Sayyid kalau dalam sholat ya. Ya begitu ya. Saya sudah bicara dengan konten-konten yang ringan seperti ini ya. Ya enggak tahu kamu ada manfaatnya atau tidak. Tetapi setidaknya saya doakan. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma hadina ahdas sabil. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu penting doa seperti itu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada pepatah Arab itu, orang yang menyesal itu selalu berkata, khonatni aina, saya dihianati oleh kedua mata saya. Itu maksudnya apa? Dia pernah menyimpulkan sesuatu, meyakini sesuatu dengan begitu bangganya, dengan begitu wahnya, dengan begitu argumentasinya. Pokoknya sudah paling wow lah, tidak terbantahkan gitu. Ternyata salah. Artinya salah itu apa? Ternyata tidak sesuai dengan nafsul amri. Tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Itu berarti pandangan dia
mengkhianati dirinya. Matanya berkhianat kepada dirinya. Itu min ta'biri al-khosirin, ya, ucapan-ucapan orang-orang yang merugi. Makanya diajarkan doa, ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang kepada sesuatu yang memang benar itu kami melihatnya sebagai kebenaran. Artinya pandangan kami tidak salah. Begitu juga sebaliknya, kepada hal yang buruk itu kami pandang sebagai keburukan. Arina itu jadikan kami melihat. Kemudian ya minta petunjuk. Warzuqna ittibaah. Kalau kepada yang baik ya jadikan kami dapat rezeki bisa mengikutinya. Percuma kita tahu itu baik kita nggak kerjakan. Begitu juga kalau ada yang buruk, warzuqna ijtinabah. Itulah kita lemah. Kita tahu mana baik mana buruk. Bisa jadi pengetahuan kita salah, itu buruk ya. Bisa jadi pengetahuan kita sudah akurat, sudah benar, tapi kita nggak mampu. Nah, itu juga buruk, maka doanya double. Ini benar-benar menunjukkan kita lemah. Tidak cukup kita merasa, oh ini sudah paling kuat hujahnya, ini sudah siap dipatahkan oleh siapapun. Tidak bisa diserang ini sudah. Jadi begitu ya. Kemudian yang terakhir itu, mari kita tanamkan bahwa ia berbeda dalam masalah apapun. Tetap saja sikap kita nanti yang akan berimbas kepada kita. Perbedaan itu tidak bisa dihindari mungkin. Tapi kita bisa memilih sikap apa yang bisa kita tunjukkan. Apakah lalu kita mencela-cela orang? Apakah kita lalu mengecam-ngecam orang? Apakah kita lalu menyebut satu kelompok sebagai apalah. Padahal semuanya nanti akan ada urusan dengan kita. Lalu untuk apa kita berani sekali ambil resiko? Ini saya tidak mendoktrin kamu ya. Karena kamu kalau mendengar orang ngomong itu sudah doktrin. Wah ini Ba'alawi doktrin. Enggak. Ibnu Hajar al-Haythami itu ulama yang bukan Ba'alawi. Jadi bukan doktrin, bukan Ba'alawi kan. Kata beliau itu, la yambawi li ahadin ayyatahassa as-samma wa huwa yaqdiru 'ala salam. Enggak pantas ada orang itu icip-icip racun. Padahal sangat mungkin dia itu bisa selamat. Artinya apa? Dia enggak sedang ditipu oleh racun, enggak. Enggak sedang terkelabui, enggak. Memang penasaran aja icip-icip. Artinya la yambawi itu sudah sangat halus, artinya cok goblok gitu loh. Ah ini baru narasi saya, bukan narasi Ba'alawi. Mungkin narasi Ba'alawi entah sama atau enggak ya. Jadi ngapain kita gitu loh. Berani sekali ngicip-ngicip racun. Padahal enggak ada kepentingannya. Pertaruhan yang kita menang apa untungnya, kita kalah rugi. Itu kan enggak masuk akal. Pejudi pun itu berani bertaruh karena dia ada harapan menang. Ini menang, harapan menang enggak ada. Artinya walaupun tebakan kita benar, kita enggak dapat apa-apa. Tapi tebakan kita salah, meleset di mana-mana. Saya tidak mau sambungkan ini dengan ketika kamu menebak Ba'alawi tidak sah, ternyata sah. Enggak begitu. Saya tidak akan sambungkan itu kepada itu. Kenapa? Karena Ibnu Hajar al-Haythami juga tidak sedang menyambungkan itu kepada Ba'alawi. Tetapi itu sedang menyambungkan kepada kasus kalau ada orang yang mengaku sebagai Habib atau dikenal sebagai Habib, bagaimana sikap kita. Bukan Ba'alawi, bukan ya. Ibnu Hajar tidak bicara Ba'alawi, saya bicara konteksnya. Maka kata Ibnu Hajar itu, idza lam yatabayyan kitbuhu, apabila kita tidak tahu pasti itu salah, maka apa sikapnya? Fal yusallam haluhu alaihi atau lahu, maka ya sudah itu urusan dia, pasrahkan kepada dia. Ya kita terima saja. Kita terima saja, itu sudah menjadi urusan dia. Apa maksudnya menjadi urusan dia? Sama dengan yang disebut oleh saudaranya atau adiknya Kiai atau Abuya Uci Aturtusi itu yang saya upload sebelumnya itu. Kalau salah urusan dia, entah salah karena mungkin tidak tahu ada salah catatan atau sengaja berbohong, urusan dia. Kita atas nama cinta kok, kita cinta kepada Nabi, ya saya nggak tahu persis ini cucu Nabi atau bukan. Ya daripada nanti ternyata benar, itu kan namanya. Apa ruginya kita juga? Mencintai orang apa ruginya? Oh, atau kalau misalnya kamu harus tahu persis, kamu pertaruhkan semuanya, kamu kecam-kecam, kamu celah-celah, ternyata kamu kalah, ternyata benar, rugi kamu kan? Atau ternyata benar dia bukan Habib, terus kamu untungnya apa? Oh selamat saya tidak mencintai orang yang salah. Orang mencintai itu mana ada salahnya? Mencintai itu berbuat baik, menghormati. Salah orang apa ruginya? Ini doktrin ya, sudah doktrin karena sudah keluar dari konteksnya
Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, walaupun ya mungkin kamu berpikir begitu, kalau saya enggak. Kenapa? Karena setelah kalimat itu ya, setelah kalimat falyusallam haluhu lahu itu, baru Ibnu Hajar menulis wala yambaghi li ahadin ayyatahassa as-sama wa huwa yaqdiru 'ala salamah. Begitu. Bahkan misalnya ada, ini mungkin sebagai saya mengulang, ada masa cucu Nabi begitu sih? Masa cucu Nabi begitu? Kok cucu Nabi kurang ajar sih? Kok cucu Nabi? Ibnu Hajar menjawabnya santai saja. Dan bukan bicara masalah ba'alawi. La yalzamu minasyarafi, atau asyarafu la yalzamu minhu adamul fiski. Memang secara ilmiah, secara teori, setidaknya kalau kamu percaya Ibnu Hajar itu ulama, maka ucapannya ilmu ya. Kalau nggak percaya karena dia mengisbat ba'alawi dianggap salah, termasuk ini juga mau kamu tolak ya, urusanmu ya, urusanmu. Tidak lalu otomatis orang itu syarif. Kalau sudah syarif, kita anggap alnya ini sebagai listighrakil jinsi, berarti ini benar-benar syarif lah gitu. Dia lalu tidak mungkin melakukan dosa. Al-fisku padahal dosa besar. Enggak ada jaminan. Karena keturunan ya bukan yang menurunkan. Kita mengagumi seseorang, mengagumi Habib, mengagumi apa, tapi tetap di bawah Nabi. Yang maksum itu Nabi. Yang tidak mungkin salah itu ya Nabi. Yang tidak mungkin melakukan dosa besar ya Nabi. Kalau di bawahnya Nabi kan bukan Nabi. Kalau kamu saking mencintainya, saking menghormatinya, lalu menyamakan mereka dengan Nabi, kamu oke memuliakan mereka, tapi merendahkan Nabi. Kenapa? Karena namanya juara satu. Kalau tiba-tiba di sebelahnya ada lagi juara, enggak juara satu lagi. Enggak terbaik lagi. Hilang sudah Nabi itu sebagai khurul bashar, sebagai ahsanuhum khuluqan ya, sebagai ahsanan nasi khuluq, sebagai orang yang perilakunya terbaik, hilang semua sudah. Paling mulia di sisi Allah, paling dicintai Allah, jadi hilang semua. Kenapa? Karena sudah ada yang setara. Ini berlaku dalam banyak hal ya. Makanya saya pernah ingat ceritanya Gus Bah, itu pernah Sayyidina Abu Bakar itu marah kepada istrinya ketika puasa sunnah kok sahurnya mewah gitu. Persiapan sahur kok mewah. Ini ada apa sahur semewah ini? Kok seperti Ramadan? Ini kan cuma puasa sunnah. Itu saking kita percaya atau menghargai sesuatu itu tepat di tempat. Jadi misalnya dalam sholat itu ya. Kenapa kalau dalam sholat wajib itu kalau mampu berdiri wajib berdiri. Sementara kalau dalam sunnah itu walaupun mampu itu boleh tidak berdiri. Biar ada bedanya mana sholat wajib, mana sholat sunnah. Biar derajatnya itu tidak sama. Termasuk di dalam fasilitasnya. Kalau sholat wajib, kamu bisa berdiri, wajib berdiri. Kalau sholat sunnah, kamu bisa berdiri, sholat sunnah pakai tidur, boleh. Hierarkinya jelas di bawahnya. Jangan disetara-setarakan. Itu ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.